Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Indah Oktavianti, Rahayu, dan saya sendiri Siti Rahmah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek pengerjaan proposal PPI dengan judul proposal kami yaitu Selai Buah Naga dengan Sari Lemon, PT Jaya Abadi. Latar belakang proposal Selai Buah Naga dengan Sari Lemon PT Jaya Abadi, yaitu buah naga merupakan tanaman dari jenis kaktus yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan yang bernama Holocereus dan Silenicereus. Nah, buah naga ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu buah naga putih, buah naga merah, buah naga hitam, dan buah naga kuning. Nah, buah naga merupakan salah satu tanaman yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Akan tetapi, jenis buah naga merah memiliki khasiat yang lebih dibandingkan buah naga jenis lainnya. Buah naga merah mengandung karoten yang berfungsi untuk membantu menjaga kekebalan tubuh, tiamin yang berfungsi untuk membantu proses perubahan makanan menjadi energi, dan juga flavonoid yang merupakan antioksidan untuk menetralisir radikal bebas yang menyerang sel-sel tubuh kita. Nah, selain itu, dalam buah naga juga terkandung beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Buah naga juga mengandung sangat banyak vitamin, antara lain vitamin B1, B2, B3, dan vitamin C. Dalam pembuatan selai, harus ada penyimbangan dari rasa manis agar tetap aman dikonsumsi oleh orang-orang yang mengalami masalah gula. Karena hal itu, ditambahkan sari lemon pada selai buah naga. Buah lemon tersendiri mengandung gula, polisakarida, asam organik, lemak, karotenoid, flavonoid, vitamin, serta mineral. Buah lemon sangat kaya akan vitamin C yang terkandung di dalamnya, yaitu sebanyak 39 mg dalam 100 gram sari lemon. Sama halnya dengan buah naga merah, buah lemon pun memiliki sangat banyak khasiat untuk tubuh, di antaranya adalah dapat menyehatkan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kanker, dan banyak lagi manfaat yang akan didapat dari buah lemon maupun buah naga merah. Tujuan dan sasaran proposal Selai Buah Naga dengan Sari Lemon PT Jaya Abadi adalah untuk menghasilkan suatu produk yang bermutu dan bernilai gizi baik, serta aman dikonsumsi untuk semua kalangan. Nah, untuk sasaran utama dari pembangunan industri Selai Buah Naga dengan Sari Lemon PT Jaya Abadi adalah untuk meningkatkan nilai gizi dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat, terutama pada anak-anak dan lansia, karena pada usia tersebut sangat rentan terserang penyakit dan butuh asupan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Manfaat dibangun industri selai buah naga dengan Sari Lemon PT Jaya Abadi adalah yang pertama, untuk sebagai salah satu inovasi dalam mengembangkan produk makanan yang juga berperan untuk melestarikan buah naga merah. Dan yang kedua adalah memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut karena dikemas dalam kemasan yang mudah untuk dibawa dan dapat disimpan dalam waktu cukup lama. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan suatu produk makanan yang bernilai gizi, terjamin keamanan dan kebersihannya sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dan yang keempat adalah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki pekerjaan. Dan yang terakhir adalah untuk dapat meningkatkan penghasilan daerah. Visi dan misi PT Jaya Abadi. Visinya adalah menjadikan industri terkemuka yang mampu menghasilkan produk selai bergizi dan berkualitas tinggi dengan memanfaatkan bahan-bahan alami tanpa pengawet, sehingga dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk misinya adalah yang pertama, menciptakan suatu industri yang mampu memanfaatkan hasil pertanian yaitu buah naga merah dengan penuh tanggung jawab dan mengembangkan potensi yang ada. Dan yang kedua, untuk menghasilkan suatu produk yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan tanpa adanya batasan usia. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat,
aman, dan bergizi. Analisis dan segmentasi pasar PT Jaya Abadi adalah segmentasi ini berdasarkan jenis produk yang dihasilkan lebih identik di kalangan masyarakat. Sasaran pemasaran produk ini ditujukan pada masyarakat agar lebih mengkonsumsi makanan yang sehat, bernilai gizi yang baik, dan terjamin keamanan serta kebersihannya. Dikarenakan saat ini sangat banyak penyakit yang mampu menyerang siapa saja dan tidak mengenal usia, maka dari itu jenis produk yang dihasilkan sangat sesuai untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi sekarang. Nah, untuk target pemasaran, produk yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan mutu terbaik yang diberikan kepada konsumen. Pada periode awal pendirian tahun 2021, target utama yang ingin dicapai adalah mendapatkan sertifikat halal, karena pada makanan sangat penting mendapatkan sertifikat halal. Nah, dan pada tahun awal kisaran tahun 2021 sampai 2003, target produksi dan penjualan dari industri selai buah naga dengan sari lemon PT Jaya Abadi ini adalah sebesar 185.000 pieces per tahun atau kurang lebih 500 pieces per hari. Kesan yang ingin dibuat kepada konsumen terhadap produk berdasarkan spesifikasi produk yang dihasilkan, yaitu kesan yang ingin dibuat kepada konsumen terhadap produk yang dihasilkan dari sisi bentuk produk maupun kemasan, yaitu kesan praktis, alami, sehat, dan aman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan. Kekuatan, masih banyak lahan strategi untuk lokasi pendirian pabrik di Kalimantan Selatan. Kelemahannya, sebagian besar bahan baku berasal dari luar Kalimantan. Opportunities atau peluang. Threats atau tantangan. Peluangnya, ketersediaan sumber daya manusia atau SDM cukup berpotensi dan memiliki skill. Sedangkan tantangannya, bentuk produk yang dihasilkan kurang familiar di mata masyarakat. Selanjutnya, komparasi dan pemaknaan analisis faktor internal, kekuatan versus kelemahan, 7:7, faktor internal eksternal, kekuatan versus hambatan, 10:3. Dari hasil analisa, maka dengan memperhitungkan selera konsumen, maka dapat ditentukan jenis produk yang dihasilkan pada industri buah naga dan lemon oleh PT Jaya Abadi adalah selai buah naga dengan sari lemon dalam bentuk kemasan praktis dari botol plastik berbentuk tub. Lokasi pendirian pabrik berorientasi pada segmen pasar yaitu masyarakat Kalimantan Selatan pada khususnya, sehingga lokasi pendirian pabrik dipilih adalah pada wilayah Kabupaten Tanah Laut. Baik, spesifikasi produk secara umum, produk yang dihasilkan berupa kesediaan basah dalam bentuk selai dengan komposisi yang nantinya disesuaikan dengan 1 pieces selai tiap kemasan atau pieces dengan neto 200 ml untuk selai buah naga dengan tambahan sari lemon. Kemasan yang digunakan berupa botol plastik dengan tutupan atau tub untuk kemasan primer dan berbentuk kotak kardus dengan ukuran 60 x 40 x 30 cm untuk kemasan sekunder. Isi tiap kemasan per dus sebanyak 24 per pieces. Digunakannya kemasan tersebut bertujuan agar selai mudah untuk dibawa kemana-mana. Uraian proses. Ada beberapa tahapan dalam pengelolaan selai buah naga dengan sari lemon ini, yaitu 1. Tahapan pertama, yaitu penyortiran semua bahan yang masuk dan perlakuan khusus terhadap bahan tertentu, buah naga dan lemon, sebelum dilakukan proses formulasi. Adapun proses alurnya dapat dilihat sebagai berikut. Masing-masing bahan disortir, dilakukan pencucian, ditiriskan bahan, dilakukan pemotongan. Tahapan kedua, yaitu proses pengolahan selai dimulai dari penghalusan setiap bahan sampai dengan pencampuran bahan. Jadi, adapun alur prosesnya dapat dilihat sebagai berikut.
Penimbangan bahan baku, penghalusan masing-masing bahan, pencampuran, penambahan bahan pengisi, masak dengan api sedang, pengadukan, pendinginan, dan pengemasan. Tahapan ketiga, yaitu proses pengepakan dari setiap selai buah naga dengan sari lemon yang telah jadi. Berikut adalah diagram alir proses pengepakan tersebut. Selai buah naga dengan sari lemon yang sudah jadi dimasukkan ke dalam alat packing. Diatur keluaran masa dan waktunya. Selai buah naga dengan sari lemon dikemas dalam takaran saji tertentu. Spesifikasi bahan, nama bahan, spesifikasi bahan yang digunakan. 1. Buah naga merah, kondisi segar, tidak busuk, bebas dari kotoran, kandungan kadar air 15%. Buah lemon, kondisi segar, tidak busuk, bebas dari kotoran, kandungan air 20%. Gula pasir, kondisi bersih dan bebas dari serangga. Air mineral, kondisi bersih, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan memiliki pH yang netral. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram kualitatif dari pembuatan selai buah naga dengan sari lemon. Jadi yang pertama, disiapkan semua alat dan bahan dalam kondisi bersih dan steril. Lalu yang kedua, dicuci buah naga dan lemon. Lalu, dipotong buah naga menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, dipisahkan antara daging dan kulit buah naga menggunakan sendok. Lalu dihancurkan buah naga dengan alat penghancur. Selanjutnya, buah naga yang sudah hancur tadi dipindahkan ke panci. Lalu, ditambahkan air dan gula ke dalam panci yang sudah berisi buah naga yang telah dihancurkan. Selanjutnya, dimasak buah naga tadi hingga setengah mendidih. Sambil menunggu buah naga ini mendidih, dipotong lemon menjadi beberapa bagian. Lalu, diperas lemon untuk diambil airnya saja atau sari dari lemon tersebut. Selanjutnya, dimasukkan sari lemon atau air lemon ke dalam selai buah naga yang setengah mendidih tadi, lalu dimasak hingga mendidih. Selanjutnya, didiamkan selai buah naga hingga mencapai suhu ruangan, lalu selai buah naga dengan sari lemon siap untuk dikemas. Selanjutnya kita masuk ke diagram kuantitatif. Jadi yang pertama yaitu pencampuran bahan. Pada pencampuran bahan ini dibutuhkan buah naga sebanyak 20 kg, air 5 liter, gula pasir 10 kg, dan air perasan lemon atau sari lemon 2,5 liter. Selanjutnya masuk ke proses pemasakan selai, proses packaging, dan selai siap untuk didistribusikan. Selanjutnya kita masuk ke neraca massa. Jadi yang pertama yaitu input pada pengolahan selai buah naga dengan sari lemon. Ada dua input, yang pertama buah naga sebanyak 20 kg, gula pasir 10 kg, air mineral sebanyak 5 liter atau setara dengan 6,64 kg itu masuk ke tahap 1. Lalu yang kedua itu ada perasan air lemon atau sari lemon sebanyak 2,5 liter atau setara dengan 3,32 kg yang masuk ke tahap 3. Selanjutnya yaitu proses pengolahan selai buah naga dengan sari lemon. Proses yang pertama yaitu pemisahan, penghalusan, dan pencampuran bahan. Proses ini kurang lebih dikerjakan selama 1,5 jam dan masanya menjadi 31,64 kg. Lalu proses yang kedua, pemasakan, dilakukan kurang lebih selama 3 jam dan masanya menjadi 28,64 kg. Selanjutnya proses ketiga yaitu pencampuran dan homogenisasi kurang lebih selama 1 jam dan masanya menjadi 31,96 kg. Selanjutnya proses keempat yaitu pendinginan selama kurang lebih 5 jam pada suhu ruangan dan masanya menjadi 31,96 kg. Lalu proses yang terakhir yaitu penimbangan dan pengemasan, masanya menjadi 30,96 kg. Outputnya massa tadi sebanyak 30,96 kg ini dikemas ke dalam 100 kemasan tub sehingga massa perkemasannya menjadi 0,3096 kg atau setara dengan 309,6 gram.
Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai neraca energi. Jadi neraca energi ini digunakan pada alat-alat tertentu yang pada prosesnya mengalami perubahan baik itu suhu maupun keadaan. Nah, pada pengolahan selai buah naga dan sari lemon ini, alat-alat yang mengalami perubahan baik itu suhu maupun keadaan pada prosesnya itu ada dua. Yang pertama ada tangki pemanas, lalu yang kedua ada mixing tank. Pertama kita masuk ke tangki pemanas. Jadi pada proses ini ada input serta output. Inputnya yaitu ada energi yang masuk sebanyak 100% atau setara dengan 876,557 kJ per jam. Lalu outputnya itu ada kehilangan energi panas. Yang pertama ada kehilangan panas karena gas buang sebanyak 18% atau sama dengan 157,780 kJ per jam. Lalu yang kedua, ada kehilangan panas karena air di udara sebanyak 2% atau sama dengan 17,531 kJ per jam. Lalu yang ketiga, ada kehilangan panas karena prosesnya itu sebanyak 12% atau setara dengan 105,186 kJ per jam. Selanjutnya ada energi panas di dalam tangki pemanas tersebut sebanyak 80% atau sama dengan 701,245 kJ per jam. Selanjutnya kita masuk ke mixing tank. Jadi di mixing tank ini sama seperti tadi tangki pemanas, ada input serta outputnya. Inputnya yaitu ada energi masuk sebanyak 100% atau setara dengan 789,566 kJ per jam. Selanjutnya outputnya yang pertama ada kehilangan energi panas. Ada kehilangan panas karena gas buang sebanyak 10% atau setara dengan 78,856 kJ per jam. Selanjutnya ada kehilangan panas karena air di udara. Itu sebanyak 2% atau setara dengan 15,971 kJ per jam. Lalu yang ketiga ada kehilangan panas karena proses, itu sebanyak 4% atau setara dengan 31,942 kJ per jam. Lalu yang terakhir ada energi panas dalam tangki pemanas tersebut, itu sebanyak 80% atau setara dengan 638,852 kJ per jam. Baik, sekian video presentasi kami mengenai proposal perencanaan proyek industri, yaitu pengolahan selai buah naga dengan sari lemon dari PT Jaya Abadi yang beranggotakan saya Nur Indah Oktavianti dan teman saya Siti Rahma serta Rahayu. Kami memohon maaf apabila dalam penulisan maupun dalam pengucapan terdapat kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.